Sudah lama tidak ketemu di dalam, forum Jemaat Sehat. Malam hari ini kita kembali aktif karena memang, perkembangan-perkembangan yang ada dalam COVID-19 ini, yang terbaru adalah mengenai vaksin COVID-19. Tapi saya, saya memilih topik ini, supaya kita tambah, wawasan kita tentang, vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 saya akan, bahas nanti pada bagian akhir, karena memang vaksin ini sampai saat ini belumlah, di-approve, ya, belumlah menjadi vaksin yang, bisa didukung oleh data-data atau fakta-fakta ilmiah tentang manfaatnya. Hendaknya pelajaran pada malam hari ini boleh menambah pengetahuan kita tentang berbagai macam vaksin dan vaksin yang dibutuhkan untuk orang dewasa dan terutama para orang tua kita, saitun atau lansia. Nah, topik hari ini adalah tak kenal maka tak kebal, gitu ya. Kenapa saya pilih topik ini berkaitan dengan akan masuknya vaksin COVID-19 tidak lama lagi. Kalau tidak kalau tidak kita kenal, maka bagaimana nanti kita mau divaksin? Bagaimana nanti tubuh kita melawan dan bagaimana tubuh kita bisa kebal? Karena kita tidak mengetahui apa yang kita terima. Kita takut divaksin, ya sama seperti melaksanakan tes rapid atau tes swab, mungkin kita masih merasa takut. Tetapi dengan berkembangnya berjalannya waktu, kita semakin percaya diri dan mau melakukan tes. Nanti ini vaksin juga begitu. Awal-awalnya pasti kita merasa aman nggak, aman nggak. Nah itu. Tapi ada kiat-kiat supaya kita boleh mengetahui kapan ini disebutkan aman. Baik, kita pahami dulu supaya tidak salah paham. Ya, ini ada kata vaksin, vaksinasi, imunisasi dan imunitas, gitu ya. Vaksin itu artinya dengan singkat saja, vaksin itu obatnya, gitu ya, produknya. Vaksinasi tindakannya. Tindakannya ada dua, vaksin suntikan dan vaksin dimakan atau oral vaksin. Sedangkan imunisasi itu ketika tubuh mengadakan respon setelah obatnya disuntik. Nah, jadi penggunaan kata imunisasi itu sebenarnya bukan menunjukkan sering dikaitkan dengan tindakan vaksinasi. Sebenarnya terminologi yang benar itu vaksinasi. Sedangkan imunisasi adalah ketika tubuh memproduksi atau merespon vaksin yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, seolah-olah dia melawan vaksin itu padahal dia sedang membentuk antibodi kekebalan pada tubuh kita. Sedangkan imunitas itu adalah hasil akhir dari kekebalan yang dibentuk setelah hasil vaksin itu. Jadi kalau kita sudah disuntik, katakanlah kita disuntik hepatitis B, vaksinnya ya vaksin hepatitis B. Apakah itu Engerix atau apa lagi namanya? Vaksinasi ketika saya suntikkan atau ketika dokter suntikkan. Imunisasi adalah waktu antara 0 sampai 1 bulan ketika tubuh merespon vaksin tadi. Sedangkan imunitas adalah hasil akhir atau titer antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi. Nah, jadi ini jangan dikacaukan. Jadi kalau ayo kita imunisasi, nah, itu terminologi yang salah. Mari kita vaksinasi karena imunisasi adalah proses di dalam tubuh. Nah, sebenarnya vaksinasi ini adalah suatu terobosan di mana keberhasilan banyak vaksin yang ada sekarang itu merupakan suatu upaya pencegahan penyakit infeksi. Nah, sekarang vaksin itu bukan hanya untuk anak-anak. Kita sekarang tersedia vaksin untuk dewasa. Nah, ini boleh kita pikirkan untuk masing-masing kita mengambil bagian, walaupun ini tidak tercakup di dalam apa yang disebut dengan BPJS. Tapi kalau asuransi masih masih mengcover asuransi terhadap vaksinasi ini, ya. Tapi kalau BPJS tidak termasuk. Katakanlah ini investasi yang harus kita berikan pada kita orang dewasa untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Perkembangan vaksin ini oleh WHO dulu sekali tahun 70-an sudah ada tuh vaksin cacar, rubella, ya MMR, DPT, polio gitu ya.
sudah ada. Ya, kemudian tambah lagi, kemudian ada vaksin hepatitis B, vaksin varicella, dan yang terakhir adalah vaksin-vaksin pneumokokus, vaksin-vaksin untuk radang paru, vaksin-vaksin untuk radang otak. Ya, kalau jemaah haji itu selalu mendapat vaksin-vaksin untuk radang otak dan radang paru. Ya, jemaah haji yang mau berangkat ke tanah suci. Nah, nanti terakhir sekali tahun 2020 nanti vaksin COVID-19 ya, itu saat ini sedang vaksin-vaksin yang sedang dilakukan penelitian. Nah, vaksin ini sih adalah produk biologis. Jadi ini berasal dari mikroorganisme atau zat-zat racun dari mikroorganisme, entah itu bakteri, entah itu virus, sehingga ada mempunyai daya patogen untuk membentuk antibodi, ya. Jadi dia walaupun lemah, dia tetap berfungsi sebagai kuman, hanya kumannya itu tidak akan menginfeksi kita. Tetapi sifat kumannya untuk merangsang antibodi masih tetap ada. Jadi rangsangan kuman yang lemah ini membentuk antibodi dalam tubuh kita, dan yang kedua membentuk sel memori, ya, sehingga kalau kuman yang sebenarnya masuk, tubuh kita ingat, wah ini kuman sudah pernah masuk nih ke tubuh kita, sehingga kita mampu untuk melawannya, sehingga dia mampu untuk mengorganisir sel-sel imunitas untuk menghantam kuman yang sebenarnya. Jadi awalnya kita disuntik kuman yang sudah lemah, kemudian kita hidup biasa, ketika kita ketemu dengan kuman yang sebenarnya, kuman yang seyogianya mampu menginfeksi kita, tidak berbahaya bagi kita, tidak patologik bagi kita, sehingga kita juga mempunyai daya tahan terhadap kuman itu yang diorganisasi oleh yang namanya sel memori. Jadi fungsinya vaksin ini adalah membentuk imunogenisitas, membentuk daya tahan. Jadi sehingga kita tahu bahwa hidup kita selalu ada ancaman kuman. Dimanapun, kemanapun. Tidak keluar rumah pun kita di COVID ini, saya ketemu 10 kasus sampai 15 kasus, tetap dia terkena COVID. Rupanya COVID-nya dibawa oleh orang yang lebih muda yang keluar-keluar. Jadi dimanapun kita, apapun usaha kita, bagaimanapun kita menjaga daya tahan tubuh kita tetap rentan terhadap infeksi. Karena patogen kuman ada di mana-mana dan tidak kasat mata. Ya, kuman-kuman mikroskopik tidak bisa kita tahu dia ada di mana. Tetapi kita bisa memahami dari faktor risikonya. Kalau kita ke rumah sakit, tentu faktor risiko kita kena infeksi pasti lebih tinggi. Ya, jadi tetapi Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk melawan kuman. Ya, itu suatu mekanisme tubuh yang ajaib, di mana sel-sel kita berespon terhadap kuman apapun yang masuk kepada kita. Masalahnya kita kalah apa enggak terhadap kuman itu. Kalau kita kalah, kita sakit. Maka dokter bantu dengan antivirus atau antibiotika, antibakteri, sehingga kita sehat kembali. Tetapi sebagian besar kita mampu melawannya, makanya kita tidak gampang sakit. Ada mereka-mereka yang mudah sekali sakit, terutama ada komorbid, misalnya usia, penyakit kencing manis, penyakit ginjal cuci darah, mereka-mereka dengan pasca kemoterapi kanker. Nah, itu orang-orang dengan daya tahan yang rendah sekali. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita suatu sistem yang disebut dengan sistem daya tahan. Misalnya di tonsil atau di amandel. Itu adalah daya tahan pertama untuk infeksi saluran nafas. Makanya kalau kita dilakukan swab, yang di swab itu adalah di daerah amandel. Gitu ya. Di saluran nafas, di paru, di usus, di limpa, di timus, di daerah-daerah saluran cerna, daerah-daerah banyak sekali kelenjar-kelenjar, di leher, ketiak, lipat paha, di sepanjang pembuluh darah utama, aorta, dan lain sebagainya. Itu ada yang namanya sistem limfoid organ, ya, dan limfoid dan jaringan limfoid, yaitu hati dan limpa. Itu semua adalah organ-organ yang bertanggung jawab
terhadap pembentukan sel-sel immunity. Ya, itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu jangan takut, kita sebenarnya mempunyai daya tahan. Tapi dengan berlanjutnya usia, fungsi-fungsi organ melemah, kita daya tahannya semakin lama semakin rendah. Tapi bisa dibantu dengan penjagaan makanan, minum vitamin, istirahat yang cukup, menghindari kebiasaan buruk, dan menjauhi stres. Ya, jadi kita sebenarnya sudah dianugerahkan Tuhan kemampuan untuk membentuk atau melawan kuman-kuman yang masuk kepada kita. Ya, tetapi pada umumnya ada kuman-kuman yang patogenisitasnya atau daya mampu infeksinya tinggi sekali. Contohnya COVID-19. Virus pada umumnya, influenza. Ya, itu cepat sekali untuk membuat kita sakit karena daya tahan kita berespon terlambat. Jadi duluan dia berkembang. Sistem kekebalan kita sendiri mempunyai dua jenis, yaitu sistem kekebalan yang pasif dan sistem kekebalan yang aktif. Sistem kekebalan yang pasif, ya kita disuntik antibodi, atau kata lainnya dari adalah imunoglobulin. Ya, kekebalan pasif juga kita dapatkan ketika dikandung dari ibu kita. Tetapi itu hanya sebentar daya kemampuannya untuk melindungi kita. Sedangkan yang melindungi kita penuh adalah kekebalan aktif kita yang datang ketika kita divaksin, kita menjalani vaksinasi, atau datangnya kekebalan aktif itu karena kita terinfeksi. Contohnya, kalau kita terinfeksi campak atau cacar air pada usia balita, sampai zaitun pun kita tidak terkena lagi cacar air atau campak. Itu kekebalan aktif namanya. Ya, tetapi lain dengan COVID ini. COVID ini kekebalan aktif kita cuma bertahan bukan katanya, menurut literatur maksimal 1 tahun. Malah kebanyakan bilang cuma 9 bulan. Ya, kekebalan yang kita akan terima secara aktif itu usianya cuma 9 bulan. Justru itu kita dianjurkan baik mereka yang sudah pernah positif maupun yang belum pernah positif swab tenggorokannya, belum pernah terkena COVID, nanti sebaiknya menjalani yang disebut vaksinasi COVID-19. Kalau kita nanti masuk antigen atau kuman, maka sistem imun kita akan berespon terhadap antigen. Sistem imun kita ada dua, humoral dan selular. Ya, untuk COVID-19, sistem kekebalan yang bertanggung jawab adalah humoral. Untuk penyakit-penyakit infeksi virus biasanya humoral. Sedangkan untuk infeksi bakteri biasanya humoral dan seluler. Sedangkan untuk infeksi TBC dan jamur yang berperan adalah seluler. Ya, jadi masing-masing mempunyai spesifikasi tertentu. Lihat betapa kompleksnya sistem imun kita ini, namun inilah anugerah atau Tuhan membentuk badan kita sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk membentuk kekebalan sendiri, baik humoral maupun seluler. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita disuntik vaksin, vaksin itu ada apa sih? Ada antigen, komponen antigen, dan komponen zat tambahan. Pelarut, penambahnya adjuvan atau pengawet, itu tambahan. Sedangkan antigen itu bisa dari bakteri yang lemah, bakteri yang sudah mati, ya, karena yang diingat oleh sel memori tadi adalah proteinnya. Jadi lemah pun dia, mati pun dia, tetap bisa membentuk apa yang disebut dengan antibodi. Ya, jadi virus ini atau bakteri ini bisa sudah dilemahkan, bisa yang mati, sehingga ketika disuntikan ke kita, maka tubuh kita berespon seolah-olah itu adalah kuman yang sebenarnya. Padahal kumannya sudah dimodifikasi. Pada saat datang kuman beneran, kita sudah siap. Artileri kita sudah siap untuk menghadang kuman-kuman yang sebenarnya di kemudian hari apabila datang kepada kita. Nah,
inilah jenis-jenis vaksin yang ada sekarang. Malah berkembang dari slide ini masih ada kurangnya. Ya, ada yang disuntik vaksin hidup, ya, ada vaksin inaktif. Vaksin hidup kalau bakteri contohnya BCG untuk TBC. Kalau vaksin hidup yang disuntikan virus adalah campak, rubella, campak Jerman ya, parotitis, gondong, demam kuning, kemudian polio. OPV itu polio, oral polio vaksin. Ya, varicella itu cacar air. Sedangkan vaksin inaktif golongan bakteri adalah difteri, tetanus, pertusis, kolera, meningitis, pneumonia, HIV, pneumonia juga pada anak, dan virus tifus, tipim, itu virus, ya, tipim vaksin. Sedangkan vaksin inaktif golongan virus adalah influenza, corona, rabies, dan hepatitis. Ya, jadi ini vaksin-vaksin yang ada pada kita sekarang. Maaf Pak Dokter, Ya, kamu pakai slide apa enggak? pakai. Belum Kami nggak kelihatan. lihat. Dari tadi kami nggak lihat ini. Astaga, maaf. Aduh, kontrolnya belum ada. Maaf ya. Iya. Kalau Saya Kakak pakai slide, kami belum lihat. belum lihat ya. Share Oke. screen-nya belum masuk. Wujud. Sorry. Sudah? Udah mulai. Ya, Oke, dah. maaf ya. Ya, Saya tadi wujud. kasihkan ngomong, tidak di. Saya ulangi sedikit saja, saya ulangi dari awal saja. Nah, ini tadi kekebalan tadi yang saya bilang, ini yang paling penting bahwa kekebalan kita itu ada kekebalan pasif dan aktif, yaitu suntikan imunoglobulin dari ibu dan vaksinasi, ya. Jadi vaksinasi itu adalah upaya untuk melahirkan atau menimbulkan kekebalan kita yang aktif, ya. Ini vaksinasi. Sedangkan kalau masuk tadi kuman, maka sistem kita yang timbul adalah sistem humoral dan sistem imun seluler. Ya, humoral itu ada pada virus. Humoral dan seluler ada pada virus dan bakteri. Sementara seluler ada pada kuman TBC. Semuanya ini akan menimbulkan kekebalan pada kita. Sistemnya bagaimana terbentuk dari tubuh kita rumit. Ya, kalau dijelaskan di sini sangat rumit. Ya, tapi kita bisa mengerti bahwa apabila kita sudah terkena sebuah antigen, maka Tuhan memberikan kemampuan tubuh kita untuk membentuk apa yang disebut dengan sel memori. Makanya nanti ketika proses vaksin yang disuntik adalah vaksin yang dilemahkan, dimatikan, ya, yang tidak berdaya menginfeksi, tidak menyebabkan kita sakit. Tetapi virus dan bakteri yang dimatikan ini mampu untuk merangsang sel-sel daya tahan kita untuk masa depan ketika bakteri dan virus yang sebenarnya masuk. Ya, jadi ini dasarnya dari komponen vaksin ini. Satu yang kita kalau ini tadi tidak begitu penting, kita lanjutkan saja. Ya, kita dikaruniai Tuhan sistem imunitas yang baik sekali. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, organ-organ dalam kita semua berdaya untuk menghadang kuman. Ya, tetapi kenapa kita kalah? Bisa jadi karena pada saat itu daya tahan kita memang lagi rendah, faktor usia juga mempengaruhi, atau kumannya adalah kuman-kuman super yang bisa menginfeksi kita. Oleh karena itu, kenapa kita sakit? Itu adalah perimbangan antara kumannya yang galak atau ganas atau daya tahan kita yang lagi jelek. Ya, daya tahan kita lagi jelek. Ya, oleh karena itu jemaat semua jagalah daya tahan kita. Jangan andalkan vitamin. Ya, andalkan secara alami saja, baik dari makanan, waktu istirahat, kemudian hindari stres dan bekerja berlebihan sehingga kurang tidur, cuaca dan lain-lain tolong dipantau supaya kita tidak terkena penyakit. Nah, jadi kita masuk kepada vaksin-vaksin yang ada saat ini sudah saya ceritakan tadi, ada vaksin bakteri, ada vaksin hidup dan vaksin yang inaktif. Vaksin hidup artinya vaksin yang dilemahkan. Ya, sedangkan vaksin inaktif ini adalah vaksin-vaksin mati. Ya, jadi inilah dia mekanismenya. Ini vaksinasi ya, bukan imunisasi.
Ingat tadi vaksinasi beda dengan imunisasi. Vaksinasi adalah proses penyuntikannya, imunisasi adalah proses tubuh kita merespon, membentuk daya tahan. Mulai dari bayi sampai dewasa, sebenarnya vaksinasi itu sekarang sudah ada, dianjurkan. Ya, terutama kepada orang tua kami, Zaitun, vaksin-vaksin dewasa ini terutama majornya adalah vaksin-vaksin yang di paru itu sangat-sangat penting di masa-masa pandemi. WHO merekomendasikan ya kepada para orang tua kami kalau memang nanti berminat ya tolong dibaca dulu ada 2 vaksin yang dibutuhkan. Nah, ini dia vaksin yang dibutuhkan pada usia-usia dewasa atau terkhususnya lansia, yaitu vaksin influenza dan vaksin pneumococcus ya, influenza dan pneumococcus. Kalau saya misalnya pernah terkena COVID-19, masih perlu nggak influenza dan pneumococcus? Jawabnya masih. Kenapa? Karena influenza juga berpotensi pandemi seperti COVID-19 ini. Ya, ada 2 vaksin yang berpotensi pandemi, satu influenza, satu coronavirus. Jadi untuk ke depan kita nggak tahu setelah COVID-19 ini selesai masih ada lagi mungkin masih ingat flu burung, masih ingat flu babi, masih ingat dulu flu-flu yang lain, swine flu, flu baru dan lain sebagainya. Itu semua adalah virus-virus yang berpotensi untuk menjadi pandemi. Oleh karena itu tetaplah kita menjaga diri kita. Kalau yang dari lahir sampai 18 tahun itu urusan dokter anak. Ya, BCG, polio, urusan untuk anak-anak. Ya, campak, MMR, hepatitis A, hepatitis B. Sedangkan untuk dewasa yang paling kita anjurkan hepatitis B satu lagi. Kepada mereka-mereka yang sudah dewasa dianjurkan untuk menjalani atau menerima vaksin hepatitis B. Ya, itu vaksin-vaksin yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, kalau tubuh kita ini kedatangan kuman, tentu kita akan membentuk apa yang disebut dengan daya tahan. Yang pertama adalah imunitas alami kalau kita terinfeksi dan imunitas didapat. Kalau imunitas alami itu bawaan diri kita. Sedangkan imunitas yang kita dapat setelah kita mendapatkan kuman itu namanya imunitas yang didapat. Ya, jadi imunitas alami itu artinya kita ada penyakit-penyakit yang tidak mungkin terkena pada manusia. Contohnya misalnya tetelo atau bernungen. Ya, kalau ayam bernungen, kalau kita pun dekat dengan ayam itu, kita tidak terkena bernungen. Karena memang virus itu spesifik untuk ayam. Ya, jadi itu imunitas alami badan kita. Sedangkan kalau kita terkena COVID, terbentuk daya tahan, terkena infeksi COVID, kemudian terbentuk imunitas, itu namanya imunitas yang didapat. Jadi ini bedanya antara kedua imunitas yang ada di dalam diri kita. Jadi seperti saya katakan tadi, ketika kita divaksin, maka kita akan terbentuk antibodi. Yang paling penting adalah ini terbentuknya apa yang disebut dengan sel memori. Ya, ini yang paling penting. Sel memori. Ya. Kalau udah sel memori ini terbentuk, datang kuman yang sebenarnya, maka antibodi yang terbentuk itu sangat tinggi. Jadi kita kebal terhadap kuman yang datang. Ya, ini kuman yang dilemahkan. Ketika kita disuntik di sini adalah kuman yang dilemahkan. Tetapi ketika kuman yang sebenarnya datang, maka terbentuklah daya tahan yang berkali lipat dari daya tahan yang telah kita punya akibat ada sel memori ini. Pembentukan sel memori ini hanya didapat kalau kita terkena infeksi atau kita divaksinasi. Ya, jadi itu tujuannya, makanya pentingnya vaksinasi bagi seorang anak ya supaya sel memorinya ada sehingga ketika dia mulai dari anak daya tahannya masih rendah dia sudah terlindungi dari kuman atau virus yang sebenarnya. Baik, inilah contoh-contoh vaksin. Ini vaksin hepatitis B, ada untuk anak, ada untuk dewasa. Ini vaksin BCG, ini hanya khusus untuk anak. Ya, diberikan pada usia 1 bulan atau 1 minggu. Begitu dia lahir
1 bulan biasanya suntik BCG, 1 minggu biasanya disuntik hepatitis B, ya. Itu sudah menjadi program imunisasi nasional. Sudah ditentukan kapan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia dapat DPT, misalnya begitu. Ini dia vaksin polio, diberikan umur 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, ya, vaksin polio, nanti diulang lagi, gitu ya. Ada booster katanya lagi. Jadi vaksinasi ini pun perlu diberikan berulang-ulang. Misalnya kayak hepatitis B. Setelah imunisasi dasar, kita juga diimunisasi secara berkala, setahun sekali. Ya, itu hepatitis B. Kalau corona nanti, COVID-19 nanti belum diketahui diberikan tunggal apa diberikan berkala. Belum didapat intisari dari bagaimana kita dalam vaksinasi COVID-19 nantinya. Nah, ini ada DPT ya, ada DPT, ada tetanus toksoid untuk penyakit-penyakit tetanus. Ini kalau dewasa terluka kakinya, ketusuk paku, yang disuntik ini tetanus toksoid, bukan kalau DPT untuk usia anak 3 bayi 3, 4, 5 bulan. Di situ diberikan usia 3 bulan, 4 bulan dan 5 bulan diberikan DPT. DPT polio biasanya sekalian nanti diberikan. Polionya tidak disuntik, DPT disuntik. Kemudian ini ada DPT juga ya. DPT ada lagi vaksin campak ya. Ini ada vaksin campak namanya. Kemudian ada rubella, MMR, mumps yaitu gondongan, morbili campak dan rubella campak Jerman. Dia ini 3 virus ya, 3 virus di dalam virus kombinasi. Ya, sekarang ini sudah ada virus kombinasi. Sekali suntik MMR dapat kekebalan kepada ketiga virus tersebut. Kemudian virus influenza pada bayi, yaitu Haemophilus influenza atau HIB. Ini orang tua muda, ibu-ibu muda yang punya bayi dan yang akan punya bayi, ini pelajaran ini sangat penting. Kenapa? Karena program ini sebaiknya diikuti oleh anak, ya. Walaupun kita tahu bahwa ini sepertinya ada investasi untuk yang kita keluarkan untuk anak, kita bayar untuk imunisasi ini, sekarang harganya relatif nggak mahal banget, tapi nggak murah juga, 300 sampai 600 ribu sekali suntik. Ada lagi virus yang terkenal sekarang pada usia-usia remaja, yaitu virus kanker leher rahim. Ya, untuk anak-anak perempuan dianjurkan pada usia remaja mereka mendapatkan vaksinasi untuk mencegah kanker leher rahim yang disebabkan oleh virus Epstein-Barr. Jadi ada namanya satu virus yang memicu terbentuknya kanker leher rahim. Sekarang sudah ada vaksinnya untuk itu. Ada lagi vaksin tifus, ya. Tapi ini ditujukan untuk usia remaja. Kalau usia yang sudah dewasa atau lansia tidak lagi dianjurkan dapat vaksin ini. Kalaupun disuntik boleh, tetapi daya hempangnya terhadap kuman-kuman tifus tidak lagi sehebat kalau kita disuntik pada saat belasan tahun umurnya. Kemudian ada vaksin influenza anak, yaitu Vaxigrip atau Fluarix. Itu nama patennya. Ya, ini pun penting sekali. Cucu kita diingatkan orang tuanya, sudah disuntik nggak influenza pada anak? Apalagi di zaman pandemi ini, sangat dibutuhkan oleh kita semua. Influenza dan pneumonia. Ya, jadi vaksin-vaksin pneumonia pun sudah ada sekarang terhadap 13 bakteri. Ya, nah ada lagi virus vaksin hepatitis A. Ini pun sudah ada vaksin hepatitis A yang bisa diberikan pada dewasa, tetapi jauh lebih efektif apabila diberikan pada usia 12 sampai 18 tahun. Oleh karena itu, anak cucu kita, kalau memang kita punya dana investasi yang cukup, kita bisa mengubahnya atau meminta divaksin ya, supaya kita mendapatkan proteksi penuh terhadap penyakit-penyakit yang banyak sekali di daerah tropis. Ya, yang saya sebutkan tadi semua penyakit-penyakit infeksi yang banyak sekali di daerah tropis, daerah Khatulistiwa, contohnya di negara kita. Ada lagi vaksin cacar air, ya biasanya ini diberikan pada bayi.
ya vaksin Varirix ini tidak termasuk program vaksin nasional, makanya berbayar. Kalau dia masuk program vaksin nasional, DPT, polio, BCG, hepatitis B anak itu biasanya tidak berbayar. Tetapi kalau dewasa berbayar. Kalau ini vaksin cacar air, varicella, ini pada bayi berbayar karena memang tidak termasuk PIN, program imunisasi nasional. Ada lagi virus kombinasi 4 virus, ya, DPT hepatitis, ya, DPT Hepa B. Ada lagi kombinasi DPT dengan HIV dari bermacam-macam. Ada yang wholesale, ini teoretik sekali, nggak perlulah. Sekedar kita tahu saja bahwa DPT ini maksudnya gini, sekali suntik semua dapat. Ya, kasihan kan nyuntik anak berkali-kali. Tetapi kalau kita suntik dengan langsung dengan Infanrix misalnya dapat berapa macam itu? Difteri, pertusis, tetanus, dan hemophilus influenza. Jadi dapat 4 kuman langsung di sekali jebret, anaknya akan memiliki daya tahan yang bagus. Dan ini satu lagi DPT gabung HIV, ini sama, namanya Infanrix. Jadi virus vaksin-vaksin yang sekarang semuanya sudah berbentuk alat suntik, tidak lagi tapi masih ada yang dilarutkan dulu, kemudian dimasukkan ke dalam alat suntik, baru disuntikkan. Pada umumnya sekarang sudah langsung berbentuk alat suntik, lengkap dengan jarumnya, tinggal jebret, masuk, gitu ya. Tinggal dan jarumnya tajam sekali, jadi ini nyaman bagi si anak, kaget dia mungkin, nangis dia mungkin, tetapi tidak nyeri. Termasuk untuk vaksin-vaksin dewasa pun sekarang sudah dalam bentuk suntikan dan jarumnya tajam sekali, kecil. Jadi nyaman untuk divaksinasi. Nah, ini program vaksinasi yang kita anut pada dewasa, ya. Saya gedein dulu. Oke. Nah, ini dia. Jadi yang dibutuhkan oleh vaksin oleh orang dewasa, lihat umurnya 19 sampai 21 tahun sampai umur di atas 65 tahun, nih ya. Para saitun kita. Yang penting adalah yang di atas yang 3, ya, yaitu influenza, DPT, dan varicella. Nah, jadi kalau DPT pun ada pada orang dewasa, tetapi tidak boleh diberikan pada dewasa, tetapi tidak begitu efektif. Karena rasanya orang-orang dewasa sudah tidak terkena lagi tetanus, apalagi kita yang tinggal di perkotaan. Kalau di daerah makanya ibu hamil masih dilakukan penyuntikan DPT. Karena kadang-kadang memotong tali pusatnya itu belum dengan alat-alat yang steril. Makanya DPT masih diberikan pada orang dewasa, terutama ibu hamil yang mau melahirkan. Di perkotaan ini pun masih ada suntik DT pada perempuan hamil, ya, pada perempuan pasca menikah. Kalau udah hamil nggak bisa lagi, tapi kalau pasca menikah mau hamil suntik DPT dulu. Ada namanya imunisasi pranikah, ya. Itulah salah satunya adalah penyuntikan DT, difteri dan tetanus, ya. Kemudian ini HPV, ya. HPV ini adalah yang saya bilang tadi mencegah kanker serviks, ya. HPV, human papillomavirus, juga bisa untuk menghindari perempuan terkena kanker leher rahim. Kemudian yang paling penting yang saya mau tekankan adalah ini, ya, influenza dan pneumococcus, ya, influenza dan pneumococcus itu biasanya yang kita anjurkan kepada orang tua, apalagi di zaman pandemi seperti ini, kami menganjurkan sekali, apalagi mereka-mereka yang sudah mempunyai kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit primer, penyakit-penyakit yang mungkin bisa menjadi berat, misalnya penyakit kondisi katakanlah penyakit paru kronik, ya, mereka-mereka dengan penyakit liver kronik, gagal ginjal, ya, ini lihat gagal ginjal, diabetes, ya, itu sangat dianjurkan untuk mendapatkan vaksin-vaksin ini. Bagian imunologi penyakit dalam masih menawarkan untuk disuntik misalnya hepatitis B, hepatitis A, gitu ya. Tetapi kalau kita suntik semua ini, tentu biayanya sangat tinggi. Kita bisa memilih vaksin-vaksin yang efektif untuk kita orang dewasa, yaitu hepatitis B,
influenza dan pneumokokus, ya. Nah, berbicara mengenai COVID-19 sampai data hari ini jumlahnya segini, 412.000 sekian yang positif. Kenaikan memang agak turun, ya, 2.600. Biasanya kan 4 ribuan, ini sekarang 2.600. Entahlah yang mau diperiksa lagi liburan atau petugasnya lagi liburan. Makanya angkanya agak rendah dibanding yang biasa. Ya, tetapi data yang terbaru Departemen Kesehatan bahwa kenaikan per 24 jam di Indonesia 2.600 positif baru. Nah, ini tadi, kalau belum ada virus vaksin terhadap corona, maka yang direkomendasikan WHO adalah kedua ini untuk dewasa. Baik mereka yang belum terkena COVID maupun pasca ataupun yang sudah pernah terkena COVID, dianjurkan untuk mendapatkan vaksin influenza dan vaksin pneumococcus pneumonia yang nama patennya itu Prevenar, ya, Prevenar namanya, nama dagangnya, ya. Jadi kedua ini direkomendasikan dalam kita menunggu jadinya vaksin COVID-19. Ya, ini untuk virus, ini untuk bakteri. Kedua-dua ini bisa diberikan sekaligus, lengan kiri, lengan kanan. Jadi memang ada sedikit agak meriang malamnya, tetapi ya slightly demam lah, demam ringan, pakai Panadol 1 aja selesai, tidak berlama-lama. Nah, tetapi kontroversi terjadi ya pada vaksin COVID-19. Kenapa? Karena pemerintah sepertinya pengen sekali vaksin ini diberikan kepada kita pada November 2020. Ya, November 2020 sudah diberikan, terutama mereka-mereka yang usianya 18 sampai 59 tahun. Ya, tenaga kesehatan. Mereka-mereka yang merawat orang sakit COVID-19 di rumah sakit rujukan. Itu menjadi sasaran utamanya. Ya, beberapa golongan bisa mendapatkannya gratis, tetapi sebagian besar mereka dengan pendapatan yang lebih, mereka akan dikenakan biaya sekitar 300 sampai 400.000 per vaksin per orang. Belum diketahui apakah vaksin ini single dose atau double dose, 2 kali suntik. Apakah ini akan dilakukan ulangan setahun sekali seperti vaksin influenza, itu belum ditetapkan. Nampaknya akan begitu. Ya. Jadi ini sudah dibuat di Indonesia vaksin COVID-19 yang disebut vaksin merah putih, sampai sudah ada iklannya dibuat oleh pemerintah, ya, sudah ada advertisement-nya tentang bagaimana vaksin ini nanti efektifnya untuk kita. Sebentar, saya putarkan sebentar. Ya, sini nggak bisa diputar ya. Oh ya, bukan ini ya. Sebentar dulu. Ya, kita lanjutkan saja. Ya, jadi ini vaksin yang saat ini sudah sudah ada di Indonesia. Sebentar. Mungkin sudah bisa diputar atau belum ya. Nah, jadi vaksinnya ini ya diharapkan 170 juta orang rakyat Indonesia ditargetkan mendapatkan vaksinasi. Ya, ini cita-cita pemerintah. Dimulai dari November 2020 sampai nanti Desember 2021. Jadi rentangnya dari November 2020 sampai Desember 2021 kita ngapain? Kita tetap seperti biasa, kita tetap menjalankan program pencegahan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, dan kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak tahu dampaknya nanti bagaimana dengan sekolah, tidak tahu nanti dampaknya bagaimana dengan rumah ibadah, tapi yang pasti adalah kita akan tetap menjaga, belum bisa normal 100%. Ya, belum bisa normal 100% selama vaksin ini belum kita suntikan kepada sebagian besar orang Indonesia. Karena kalau belum dapat semua, berarti kemungkinan mereka terkena COVID-19 masih mungkin. Ya,
Jadi ini dia vaksin-vaksin yang akan datang ke Indonesia, yaitu vaksin dari Cina, yaitu Sinovac dan Sinopharm. Kemudian ada vaksin-vaksin dari eh, Eropa, yaitu Gavi Covax dan AstraZeneca. Sedangkan vaksin lokal Indonesia namanya vaksin merah putih. Ya, vaksin Sinovac ini yang paling siap untuk dilakukan penyuntikan karena obatnya sudah tersedia. Nah, saat ini sedang dalam uji fase 3 yang poin 4. Sudah disuntik kepada 1.600 relawan yang disuntik Sinovac di Bandung dan ini saat ini sudah nampaknya aman, ya, nampaknya aman. Uji klinisnya belum selesai, ya, uji klinisnya belum selesai dan belum di-approve. Nah, apakah nanti November di-approve? Saya nggak tahu. Kelihatannya kami para dokter ini sedikit agak pesimis akan hasil dari uji klinis ini, karena uji klinis ini baru bisa dibuka nanti di bulan Januari. Kok hasil penelitian dibuka bulan Januari, efektif apa tidaknya, kok hari bulan November sudah mau disuntikkan kepada tenaga kesehatan. Jadi organisasi-organisasi kesehatan masih sifatnya menolak, yaitu perkumpulan-perkumpulan dokter dan Ikatan Dokter Indonesia sifatnya menolak vaksin ini disuntikkan kepada tenaga kesehatan. Sebab nanti kalau tenaga kesehatannya sakit, siapa lagi yang merawat masyarakat? Gitu. Apalagi diutamakan kepada sekitar 1,9 juta tenaga dokter dan perawat yang merawat di rumah sakit rujukan. Kalau vaksin merah putih, dia masih tahap 1. Ya, masih tahap 1. Belum bisa kita prediksi kapan baru bisa kita selesai untuk mendapatkan vaksin merah putih. Jadi kita masih memakai virus atau vaksin impor dari Tiongkok, yaitu Sinopharm tadi. Itu yang sudah firm, tersedia obatnya, tapi sayangnya uji klinisnya belum selesai. Ya, jadi ini menjadi kontroversi jadinya. Ya, banyak yang mengingatkan, lah kalau belum selesai ujiannya, kalau belum selesai penelitiannya berarti potensi berbahaya dong. Ya, apalagi diprioritaskan kepada tenaga kesehatan yang seperti saya katakan tadi. Bagaimana soal potensi kemanjurannya? Bagaimana tingkat keamanannya? Bagaimana implementasi vaksinnya? 1 kalikah? 2 kalikah? Bagaimana perlakuannya terhadap mereka-mereka yang sudah terinfeksi dan yang belum terinfeksi COVID-19? Jadi pertanyaan ini belum bisa dijawab. Makanya kami perhimpunan-perhimpunan dokter yang bersinggungan dengan penyakit COVID-19 ini, penyakit dalam, paru, anak, dan ID, sifatnya masih menolak keberadaan vaksin COVID-19 ini. Apalagi kalau mau disuntikkan katanya bulan November ini. Ya, kami sudah didata oleh Dinas Kesehatan berapa dokter, tetapi sebagian besar dokter tidak mau memberikan datanya, nomor induk kependudukannya dan lain sebagainya. Ya, kalau dokter belum, kalau perawat ya apa boleh buat, data mereka sudah ada di rumah sakit. Kalau dokter tidak bisa. Jadi kami sifatnya masih belum menerima untuk divaksin COVID-19. Nah, apalagi ini Bapak Yuryanto ini mengatakan vaksin tak jamin tubuh terbebas dari COVID. Lah, jadi kalau memang kita toh harus juga tetap berhidup seperti sekarang ini, yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, jangan bersalaman dan lain-lain sebagainya yang sudah kita pahami dan kita lakukan selama ini, lalu gunanya divaksin apa? Gitu ya. Nah, sayangnya Bapak ini setelah ngomong begini, besoknya dia diberhentikan dari jabatannya. Jadi ini kita harus terus kita membaca dan terus kita ikuti perkembangannya. Ya, tidak ada yang bisa memaksa kita untuk dilakukan vaksinasi, tetapi kalau dari segi ilmunya, ya, vaksin ini sangat-sangat perlu untuk kita melawan COVID-19. Nah, jadi keadaannya masih belum jelas, keadaannya masih simpang siur, apakah wajib suntik, apalagi dikenakan denda 5 juta kalau mereka tidak mau divaksinasi. Nah, hal ini akan membuat suasana semakin, belum lagi kita ngomong soal halal tidak halal, itu pun menjadi bahan omongan saat ini di kalangan kami,
Dan sampai sekarang belumlah ada yang disuntik, atau selain mereka-mereka yang menjadi relawan percobaan vaksin, belum ada lagi tenaga kesehatan atau masyarakat yang disuntikan vaksin Sinovac atau COVID-19. Nah, jadi sampai di situ saja perkembangan vaksin yang bisa saya ceritakan kepada jemaat sekalian, supaya kita tidak bingung gitu ya, supaya kita tidak bingung, kita yang penting begini, vaksinasi itu sangat diperlukan. Vaksinasi terhadap COVID-19 sampai sekarang belum diputuskan. Janjinya November, tetapi belum diputuskan. Vaksin COVID-19 masih ditolak oleh kami para medis, ya, masih dalam tahap tidak dianjurkan diberikan, gitu ya, mengingat hasil penelitiannya belum dipublikasikan. Jadi memperhatikan tingkat keamanannya, kami masih sikapnya menolak vaksin COVID-19. Itu saja yang bisa saya ceritakan kepada jemaat sekalian. Mungkin ada beberapa yang terlewat tadi, ya. Mungkin bisa ditanyakan ulang mengenai bagaimana sebenarnya vaksin ini kita dapatkan. Ini adalah vaksin yang direkomendasikan. Saya ulangi lagi, kalau memang para orang tua kami yang ingin divaksin, sebaiknya mendapatkan kedua vaksin ini. Boleh juga ditambah dengan vaksin-vaksin yang lain, hepatitis B, kalau mereka dengan faktor risiko, kemudian misalnya perawat, dokter, bolehlah mendapatkan vaksin hepatitis B. Kemudian sebaiknya vaksin ini diberikan pada usia dewasa muda untuk bisa menghasilkan daya tahan yang baik. Itu saja yang mau saya ceritakan kepada kita semua. Saya buka kesempatan kita untuk bertanya. Mohon maaf tadi slide-slide awal lupa saya tayangkan, sudah ngomong saja, tapi tidak begitu penting. Saya hanya yang penting isunya adalah sekarang, supaya jemaat kita semua tidaklah bingung kita menghadapi, wah bagaimana nih kalau ada nanti sudah tiba saatnya nanti kita harus dilakukan penyuntikan vaksin, iya apa tidak? Jawabnya adalah kami sendiri tenaga medis belum sepakat untuk diberikan vaksin COVID-19 sampai November ini. Jadi itu yang menjadi sikap kami. Semoga ini bisa menambah wawasan dari saudara-saudari orang tua kami untuk bisa menentukan pandangannya atau sikapnya terhadap vaksin COVID-19. Itu aja saya pikir yang saya mau sampaikan. Silahkan kalau memang ada yang ditanya kepada kita, boleh di mute, unmute, sehingga saya bisa menjawabnya langsung. Terima kasih. Bujur, saya mau bertanya ini, Iya, Nakku. Bi. Ya, gimana, Bi? Kan beberapa waktu yang lalu Strada memberikan vaksin untuk kelas 5 ke atas. Apakah karena kelas 5 SD itu sudah haid, maka divaksin sebulan yang lalu? Begitu, Pak? Vaksin apa ya, Bi, yang diberikan? Cervix. Oh iya, biasanya pada seperti saya katakan tadi, vaksinasi adalah baik diberikan pada usia yang paling dini. Itu sudah hukumnya. Jadi kalau vaksin untuk serviks tadi, untuk kanker leher rahim tadi, ketika perempuan sudah mendapatkan menstruasinya, makanya di situ adalah waktu paling baik, dan itu menandakan dia sudah akil balik. Disitulah yang paling baik untuk diberikan proteksi pertama kali. Begitu, ya, sudah divaksin sebulan yang lalu, mulai dari kelas 5 SD sampai SMP. Ya. Jadi, itu sudah menjadi program yang dianjurkan oleh pemerintah, walaupun belum di SK-kan untuk kalau nggak salah nggak berbayar ya, Bia? Enggak. Ya, kalau gitu sudah masuk pada program imunisasi nasional tambahan. Sebenarnya kalau program imunisasi nasional yang imunisasi dasar sih enggak, tapi tambahan dapat untuk mereka-mereka anak perempuan, remaja perempuan di usia-usia teenager, bagusan diberikan itu. Saya setuju, Bi. Kelas 5 itu sudah haid ya. Kemarin kita ibu-ibu saling tanya, tapi kita nggak mendapat jawaban. Ya. Cuman
kita berpikir aja, saya bilang di WA grup kelas 4, mungkin kelas 5 itu dianggap sudah haid karena rata-rata mereka kelas 4 belum. Ya, memang sekarang usia haid ada berada pada usia 10 sampai 12 tahun. Itu sekarang menarche atau pertama kali mendapatkan haid anak-anak remaja sekarang adalah di kelas 5 dan kelas 6 SD. Itu biasanya. Jadi mereka melakukan cuman disuruh aja kurang ini dari puskesmas sebetulnya. Ya, itulah sebenarnya vaksin ini bagus, tetapi komunikasinya ini yang kadang-kadang kurang sampai kepada orang tua. Jadi bertanya-tanya apakah ini yang paling ditakutkan orang tua adalah bahayanya. Tapi kalau efektifnya adalah efek sampingnya yang ditakutkan, alergi dan lain sebagainya, Bi. Soalnya aku ngurus kempu jadi bingung. Iya, Bi. Oke. Ada lagi, Bi? Saya ada ngomongkan, kami di kampung kami ada obat tetanus. Iya. Kan lain yang ditanya. Sudah masuk di YouTube sebetulnya. Kami dari dulu make itu kalau anak-anak ini masih kecil. Aku kena apa, udah tahu minta sama Mbak terus ngasih sama. Sekarang itu jadi ngetren di Medan, disuruh minum. Jadi saya bertanya apa testimoninya apa, jadi kakak disiantarkan dokter gigi. Kau minum aja deh karena itu untuk COVID ya, itu berguna, ada tetangga kami gini gitu. Saya tanya kenapa? Minum aja. Kok banyak kali nanya katanya gitu. Sekarang anak ini saya kasih, entar saya pun bingung. Saya kasih, jadi itu daun dijemur, ditumbuk, ada lagi tambah-tambahannya lah apa, terus dikasih Samsung. Iya, begini. Menghadapi obat-obat tradisional, banyak sekali yang berfungsi sebagai obat. Katanya, misalnya gitu ya, jahe merah lah, kemudian temulawak lah. Terhadap COVID ini malah banyak sekali jamu-jamu yang beredar yang mengatakan dia mengklaim itu adalah anti COVID. Jadi kita menghadapinya terbuka saja. Kalau memang bahannya temulawak, kunyit, dan bahan-bahan yang sudah kita tahu selama ini berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan, nggak apa-apa, dikonsumsi saja. Tetapi jangan itu membuat kita percaya diri bahwa kita bebas dari COVID dan kita seenaknya saja. Tidak pakai masker, kemudian kita mendatangi orang-orang dengan kurang menjaga kebersihan, kita tetap kumpul-kumpul, kita tetap melakukan pertemuan-pertemuan arisan, pesta dengan tidak ada protokol. Itu tidak pula seperti itu. Jadi menghadapi penyakit-penyakit seperti yang kata Bibi tadi, ramuan daun ini, tetanus, apa segala macam, kalau dia berkhasiat dari dulu-dulu, ya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Cuma dari dunia kedokteran, sebelum itu dibuktikan dengan penelitian yang sah menurut ilmu kedokteran, kami tidak menerimanya sebagai obat, tapi kami menerimanya sebagai jamu. Begitu. Jadi tidak pula kita mesti anti sekali terhadap jamu, boleh-boleh saja dikonsumsi. Ya, tetapi perhatikan bahwa jamu ini bukan obat, jadi jangan mengandung kandungan obat. Banyak jamu yang dijual mempunyai kandungan obat, itu yang berbahaya. Baik, ada pertanyaan lain mengenai vaksinasi ini dari silahkan, ya di unmute saja. Ya, di unmute saja. Unmute, Mami. Di unmute dulu. Speakernya buka, speaker. Yang merah. Yang merah. Ya. Belum bisa ya? Belum. Speakernya yang itu ada tanda merah, sentuh. Ada mungkin yang bisa bantu, yang ada tanda merah, yang dicoret, ditekan saja, baru nanti keluar suaranya. Di sebelah kiri biasanya di posisi handphone itu. Kiri bawah. Ya. Silahkan. Udah? Udah, mantap. Terima kasih dokter, saya telat. Ya. Saya pikir 7 pagi. Saya buka kok sudah ada gitu, maaf. Iya. Saya mau bertanya. Iya. Saya sudah lansia. Iya. 75 tahun. Iya. Sudah operasi bypass jantung. Baik. Dan selama ini
saya rutin ke Penang 2 kali setahun. Tapi selama COVID ini, saya tidak berkunjung karena tidak diizinkan oleh dokter Penang. Iya. Tapi saya tidak ada berobat ke dokter manapun tidak, hanya meneruskan obat yang dari Penang. Iya. Jadi orang sekarang kan rame, vaksin ini, suntik ini, saya diam aja karena lansia pun dilarang keluar. Baik. Jadi apa yang saya perbuat sekarang? Ya, itu begini. Gimana pun kalau kita memang ingin divaksin untuk proteksi atau melindungi diri kita, memang sebaiknya ke rumah sakit. Ke rumah sakit pun sekarang aman-aman saja. Justru sekarang ini yang paling aman karena sekarang kondisi COVID sedang rendah-rendahnya, gitu ya. Mungkin dipilih rumah sakit swasta yang mungkin sedikit jumlahnya lebih sedikit pasien COVID dibandingkan dengan rumah sakit pemerintah. Datanglah pada jam-jam yang tidak ramai, yaitu pada jam-jam 11, pada jam 1 siang, di mana ada dokter penyakit dalam yang standby atau dokter spesialis paru yang standby. Ya, kalau misalnya Bibi Nande Edi mau divaksin itu bisa datang misalnya ke Omni, datang ke UGD, nah itu kan mereka kan 24 jam. Atau janji dengan dokter, dengan saya misalnya, kita bisa janji jam berapa, di mana itu kondisi rumah sakit tidak ramai, tetap jalankan protokol kesehatan, nggak lama kok, cuma disuntik kiri dan kanan, mungkin 10-15 menit selesai. Jadi aman kalau untuk dilakukan untuk mendapatkan vaksinasi. Sedikit dok, ya. Apakah tidak menyalahi dengan obat-obat jantung saya dari Penang? Ya, tidak. Itu pertanyaannya yang bagus sekali. Bahwa vaksinasi ini ditujukan kepada orang dewasa, itu hanya alergi terhadap vaksin ini yang tidak boleh. Ya, tapi itu sedikit sekali jumlahnya. Jadi kita bisa bilang penyuntikan vaksin ini, vaksin apapun itu, aman untuk manusia. Ya, karena karena vaksin yang disuntikan juga bukan vaksin baru. Prevenar dan vaksin influenza ini vaksin yang sudah ada sejak 5-7 tahun yang lalu. Jadi bukan vaksin baru. Malah yang kita nanti agak lebih gamang disuntiknya itu adalah vaksin COVID-19 karena itu adalah vaksin baru. Tetapi dengan uji klinis nanti akan dipatahkan dan akan dikeluarkan derajat keamanan penyuntikan, maka kita pun nanti akan disuntik secara massal. Jadi kesimpulannya adalah Bibi bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksinasi. Pada umur-umur seperti Bibi dengan faktor komorbid penyakit jantung sangat dianjurkan. Begitu, Bibi. Oh, jadi saya ini haruslah dokter ya? Ya. Harus ya? Strongly recommended. Kalau kata harus, nggak boleh pula kami dokter-dokter ini mengatakan harus. Ya, tetapi sangat-sangat dianjurkan. Ya, nanti saya ke dokter ya dok? Iya, ke dokter mana pun bisa. Ke UGD pun bisa, untuk fleksibilitas waktu. Kemana pun bisa. Ya, nanti aku nggak tahu, pernah aku di sini, opnam. Iya, boleh. Nggak ada masalah. Iya. Ya. Itu setiap hari dokter ada ya? Ada. Kita ada selalu di gereja pun kita ada. Ya, selalu. Terima kasih. Baik. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih dok. Terima kasih. Oke. Ya, ada pertanyaan lain silakan yang angkat tangan. Mungkin mau bertanya langsung. Silakan. Ini kita berjumlah 40 orang, jadi tidak begitu banyak. Saya lihat banyak yang kameranya tidak menyala. Bagi mereka yang bertanya, silakan di chatting juga bisa, dilakukan pertanyaan barangkali. Ada yang mau ditanya? Dok, mau nanya, bisa ya, dok? Ya, silakan. Jadi ini kan kita seperti yang sudah kita ketahui, bahwa virus COVID ini mempunyai banyak sekali strain-nya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau vaksin, ini strain yang mana yang sudah disiapkan? Karena gini, ini kan sama saja dengan begini. Kan banyak orang yang kena COVID, dia bisa terinfeksi kembali. Alasannya karena virus yang kena pertama itu strain-nya berbeda. Jadi ini sama aja kan. Jadi maksud saya itu pertanyaannya. Iya, jadi gini, jemaat sekalian yang bertanya ini adalah kakak di atas saya gitu. Turak saya yang nomor 2. Nanti siapa yang nanya ini gitu ya. Ini adalah kakak kandung kakak nomor 2 saya. Saya nomor 3, ini kakak yang bertanya. Jadi begini, bagus pertanyaannya. Yang disuntikan nanti adalah kuman-kuman yang strain Wuhan.
pasti berbeda dengan strain Indonesia. Itu pasti ada bedanya. Di Indonesia sendiri sudah ada sekitar 10-14 strain yang berbeda satu dengan yang lain COVID-19 ini. Jadi apakah kita masih bisa divaksin dengan kuman Wuhan? Jadi begini, kalau virus itu ada namanya struktur dasar. Struktur dasar setiap virus itu sama. Coronavirus itu sama struktur dasarnya. Dengan menyuntikkan vaksinasi walaupun dia dibuatnya vaksin itu berdasarkan kuman Wuhan, disuntikkan kepada kita yang ada kuman Indonesia, betul, kita masih kemungkinan ada terinfeksi, ya. Karena cakupan keberhasilan COVID juga nggak bisa 100%. Tetapi apabila kita mempunyai, walaupun kita disuntik strain Wuhan, tetap terbentuk yang namanya imunitas dasar. Minimal, kalau kita terkena COVID juga di kemudian hari, nggak berat, gitu loh. Ya, misalnya kita divaksinasi TBC, apakah kita perlu divaksinasi TBC? Perlu. Apabila nanti anak-anak itu kena TBC, dia tidak sampai TBC otak yang sangat-sangat berbahaya bagi nanti dia bodoh, nanti dia cacat mentalnya dan lain sebagainya. Jadi vaksin ini tidak akan bisa mengcover sampai 100%. Coverage sampai 70% saja sudah bagus banget gitu loh. Dan itu bisa dicapai dengan struktur protein dari imunisasi, dari bahan dari materi vaksin yang dasarnya. Jadi materi coronavirus, materi genetiknya itu yang dasarnya sama. Cuma memang kalau strain-nya berbeda, itu strain terhadap keganasannya, virulensinya. Jadi tetap aja memang, tapi nanti itu terbukti nanti dari uji klinis ya. Apakah uji klinis yang disuntikan kepada 1.600 orang di Bandung itu mampu untuk menghasilkan antibodi yang cukup untuk melawan si COVID-19. Tapi secara teoritis bisa. Ya, tapi bagaimana nanti hasilnya? Mari kita tunggu bersama-sama bulan-bulan Januari atau Februari nanti. Apakah Sinovac ini efektif apa tidak? Karena mengukur vaksin ada dua. Satu, efektif. Dua, keamanan. Keamanannya sudah lewat. Keamanan yang disuntik tidak kejang-kejang, tidak mati mendadak, itu tidak ada kasusnya. Tetapi mampu nggak dia membentuk proteksi, itu belum tahu kita hasilnya. Oleh karena itu, kita tunggu bersama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Sehat selalu. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, siapa saja yang mau bertanya. Tidak tertutup kemungkinan. Ada di chat ini, satu, dari Bapak Keio. Untuk vaksin yang akan disuntik untuk dewasa muda, influenza pneumonia. Nah, untuk dewasa muda yang diperlukan hanya influenza saja. Pneumonia tidaklah perlu. Pneumonia kami tujukan kepada mereka yang di atas 50 tahun. Ya, Prevenar tadi pneumokokus itu ditujukan karena memang daya tahan kita kalaupun kita terkena ISPA tidak sampai radang paru. Itu pada di usia di bawah 50. Kecuali di bawah 50 ada diabetes. Ada penyakit gagal ginjal, nah, itu boleh diberikan. Kisaran harga yang saya lakukan ataupun yang saya tahu dari pasien-pasien yang saya lakukan vaksin, kisarannya sekitar 1,3, 1.300.000 untuk kedua jenis vaksin itu disuntik bersamaan satu hari, kiri dan kanan, lengan kiri dan lengan kanan. Disuntik biasanya ada demam-demam nanti di malam hari, sumeng-sumeng 37,5, 37,8 derajat Celcius. Jadi satu hari satu malam itu aja biasanya mereka mengeluh demam. Setelah itu aman-aman saja. Ya ada nyeri 3 hari di lengan itu biasa terjadi pada saat kita post vaksinasi. Jadi itu yang bisa saya jawab. Tapi kalau usianya dan sehat-sehat aja dianjurkan suntik influenza 1 kali setahun. Ya sama seperti mereka yang ibadah haji, mereka disuntik. Dan vaksin pneumonia tadi yang disuntikkan tadi untuk usia 50 tahun ke atas, dosisnya dosis tunggal, tidak ada pengulangan, hanya sekali seumur hidup. Ya, jadi lumayan efektif lah. Dan itu yang lebih mahal daripada harga vaksin influenza. Jadi kedua vaksin itu sekitar 1,3 satu paket biasanya begitu di Omni. Tentu di tempat lain bisa lebih murah biasanya.
Silakan, ada lagi yang mau bertanya dari chatting, bahan ini dapat dibagikan? Ya, dapat. Ya, nanti bisa kami bagikan. Bagi yang meminta, minta saja, nanti akan dibagikan dalam versi PDF-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan, atau ada lagi sebelum saya tutup? Waktu kita masih ada 8:30, memang tadi ini rencananya sampai pukul 9, tapi kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita ambil saja, tidak ada lagi ya. Saya ambil kesimpulannya. Mau tanya, Pak Dokter. Ya, ada. Mau tanya, Ya, silakan. kalau nanti tiba vaksinasi itu, prosedurnya kira-kira nanti bagaimana begitu ya? COVID ya? Iya, COVID. Prosedurnya sampai saat ini pelaksanaan COVID diserahkan kepada aparat TNI, Angkatan Darat yang melaksanakannya. Ya, TNI Polri katanya yang saya baca. Tapi kesiapan rumah sakit biasanya itu ada di rumah sakit Angkatan Darat yang ada tersebar di seluruh provinsi. Kenapa begitu saya nggak tahu. Kenapa diserahkan kepada bukan Kementerian Kesehatan, tetapi pelaksananya nanti adalah di rumah sakit militer. Itu yang diwacanakan seperti itu. Belum ada keputusan. Nanti akan didata. Kalau kami para medis dan non medis, para medis dan dokter ini didata lewat dinas kesehatan. Tapi seperti saya tahu biasanya per instansi. Kalau yang di kantoran ASN dan pegawai nanti akan dilakukan per instansi dan penyuntikannya dilakukan di rumah sakit berbasis kemiliteran. Itu saja informasi yang saya dapat hari ini. Bagaimana mekanismenya, urutannya, dan bagaimana indikasinya, kontraindikasinya. Kalau ada diabetes bagaimana, kalau ada penyakit ini bagaimana. Sampai saat ini kami belum dapat datanya. Belum bisa saya terangkan pada kesempatan kali ini. Bujur. Ya, berdoa aja lah kalau gitu. Ya, kita tetap optimis lah. Kita tetap optimis. Pasti akan pemerintah akan mengeluarkan keterangan bagaimana safety dan bagaimana andai kata nanti vaksin ini pun tidak dapat atau tidak memenuhi kriteria efektif dari sebuah vaksin, tentu akan ada penelitian lagi. Di AstraZeneca juga masih diteliti, di Rusia juga masih diteliti, tapi memakan jangka waktu yang lama. Kemungkinan kalau WHO memberi prediksi, vaksin yang sebetulnya nanti yang melalui penelitian yang ansih, bukan kayak penelitian darurat seperti yang dilakukan di Indonesia, itu sekitar Desember 2022 baru ada. Ya, jadi mungkin jadi kita kemungkinan ini masih kemungkinan segala sesuatu itu bisa berubah, tetapi kemungkinan sampai Desember 2022 itu yang saya baca dari WHO terakhir baru vaksin ini akan ditemukan dengan fase-fase yang adekuat tadi. Fase-fase yang memenuhi kriteria standarnya. Kalau sekarang kan uji cobanya kan tidak standar. Nanti kalau memenuhi kriteria standar dari penerbitan vaksin, kemungkinan Desember 2022 baru jadi vaksinnya. Ada ini pertanyaan, ya, untuk apakah kita setelah vaksin COVID perlu diswab serologi lagi? Ya, kalau nanti kita setelah divaksin, seperti dikatakan Bapak Dirjen, mantan Dirjen Kementerian Kesehatan tadi, vaksin tidak membuat kita bebas 100% dari terinfeksi COVID di masa yang akan datang. Nah, itu terukur nanti dari coverage, dari imunogenisitas. Berapa persen? Ya, sehingga nanti terbentuk yang namanya herd immunity. Herd immunity. Jadi, kalau ditanya, apakah setelah divaksin kita kemungkinan sakit COVID-19 masih bisa? Jawabannya iya. Ya, tetapi kalaupun iya, kita tidak sakit berat-berat amat, begitu loh. Kita tidak sampai radang paru yang mencabut nyawa, kemudian kita tidak sakit yang berlama-lama, positif di tenggorokan juga atau di hidung juga tidak lama, tetapi tidak bisa mengcover 100% kita kebal terhadap COVID-19. Ya, seperti misalnya kita lihat, misalnya kita divaksinasi BCG. Waktu kecil usia 1 tahun. Toh sekarang kami di poliklinik kami tetap menerima pasien-pasien TBC dewasa. Oleh karena itu sebenarnya coverage dari BCG itu cuma sekitar 40%. Ya, tidak masih bisa orang-orang dewasa terkena TBC juga.
tetapi TBC-nya sebatas TBC paru, tidak meradang sampai ke otak sana. Nah, itu aja dari hal positif yang bisa kita dapat dari vaksin BCG. Demikian pula nanti pada COVID. Kalaulah terkena COVID, kemungkinan mungkin tenggorokan kita ada virusnya, tetapi kita tidak sampai radang paru, sampai masuk ICU, dapat ventilator, dan angka mortalitas atau kematiannya tinggi. Kita terhindar dari itu. Ya, kita tetap bisa sakit. Nah, sampai sekarang begitu datanya. Jadi mungkin pertanyaan di benak kita sekarang, ya manakah ya dibagi kita divaksin? Kalau toh kita akan sakit juga, ya minimal kita tidak berat dan terhindar dari ICU, terhindar dari angka kematian yang tinggi. Itu saja targetnya. Kalau target kita bebas total, tidak bisa. Itu yang bisa saya dapatkan dari pembacaan saya terhadap kemungkinan COVID-19, ilmu tentang vaksin COVID-19 ini. Ada yang bertanya lagi? Ada ini, Bang. Ya, silahkan. Tadi kan vaksin influenza ya sangat dibutuhkan pada saat ini seperti umur-umur kami dan lansia pada khususnya. Ya. Kadang orang tua kan bertanya nih kalau disuruh vaksin influenza, apakah dalam kita mau memvaksin diri kita atau orang tua kita untuk influenza ini, apakah perlu dalam keadaan sehat atau lagi dia flu bisa juga divaksin gitu? Ada kriterianya nggak, Bang? Kriterianya kalau dewasa, kalau anak-anak kan janganlah batuk, nah gitu ya. Sering kalau batuk udah bulan depan aja divaksin atau minggu depan aja divaksin. Kalau dewasa suhu tubuh saja sebagai patokan. Kalau kita tidak demam, kita bisa divaksin. Oke, terima kasih pencerahan. Ya, tapi kalau dalam kondisi sakit berat itu tidak bisa divaksin. Pokoknya kalau kita biasa-biasa saja dan kita tidak demam, itu memenuhi kriteria untuk dilakukan vaksin radang paru, influenza dan pneumonia pada lansia. Terima kasih, Bertua. Ada lagi yang bertanya? Mungkin silahkan dari chat ada ini saya lihat dari Nora. Apakah efek samping dari vaksin flu? Efek samping sampai saat ini saya tidak pernah temukan. Ya, pada pasien-pasien yang saya suntik vaksin flu. Mereka-mereka yang perokok, saya anjurkan sekali untuk mendapatkan vaksin ini, walaupun tidak ada gejala. Mereka-mereka dengan diabetes, juga saya anjurkan untuk mendapat vaksin influenza, walaupun usianya masih di bawah 50, kami anjurkan untuk juga diinfeksi pneumonia atau radang paru. Jadi untuk lansia atau zaitun usia 75 tahun, amankah untuk divaksin flu? Ya, aman. Karena memang dikhususkan untuk mereka yang menjadi faktor utama faktor resiko utama terkena penyakit-penyakit saluran nafas kan umur-umur di atas 60 tahun. Oleh karena itu adalah baik kalau memang kondisi masih sehat, masih oke, makan oke, tidur nggak ada masalah, tidak ada demam, mari. Kalau memang ingin proteksi diri, kita proteksi dengan influenza dan pneumokokal pada lansia atau zaitun kita. Demikian jawabannya. Dokter. Ya, silakan. Kalau orang sesak napas itu bagaimana? Ada sesaknya? Iya, katakanlah orang asma atau orang bronkitis, para perokok, itu bisa saja malah baik untuk dilakukan Biring. Karena dia tidak akan, asalkan pada saat disuntik dia lagi tidak sesak nafas ya. Jadi ditenangkan dulu sesaknya, keadaan normal, sumbatan jalan nafasnya sudah oke, sudah dalam keadaan fit, baru kita lakukan vaksinasi. Tetapi penyakit asma, bronkitis, PPOK, penyempitan saluran nafas, tidaklah menjadi pantang untuk dilakukan vaksinasi ini, Biring. Tapi dalam keadaan tidak lagi sesak nafas, gitu maksudnya. Tidak lagi serangan asmanya. Gimana, Kak? Mau tanya, ya. Kan kita nggak tahu ya, dulu mungkin waktu kecil kita sudah divaksin influenza atau apa ini tadi pneumofokus ini. Kalau kita sekarang mau disuntik lagi nggak berbahaya gitu? Oh enggak, gini, vaksin influenza kan dianjurkan sekali setahun. Ya. Kalau vaksin pneumonia ketemunya baru 7 tahun yang lalu, berarti waktu kecil kita pasti tidak dapat.
Oh ya. Vaksin pneumonia baru dirilis itu sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan besar kita belum mendapatkan vaksin pneumokokal ini. Tetapi vaksin influenza tidak masalah kalau diberikan 1 tahun. Oke, Sekali. terima kasih. Ya, Ketua. Diaken, ya Kakak Diaken. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikut lagi ada yang mau ditanya? Dari layar sebelah dulu. Sepertinya banyakan yang banyakan yang off kamera ini, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa jelas. Nanti kalau ada misalnya pertanyaan lagi, ya sebagian besar mungkin punya nomor WA saya, nomor telepon saya, silahkan saja kalau memang ingin dihubungi. Saya tutup acara malam hari ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk sekitar 40 kita yang hadir. Tidak apa-apa, ini saja sudah banyak sebenarnya. Tadi saya berpikir malah kurang dari 40 karena hari libur, jadi masih pada baru pulang dari luar kota. Tapi ada 40 yang mendengarkan, itu pun ada yang mendengarkan berdua, berdua ini saya lihat. Jadi saya senang sekali. Saya ingin mengambil kesimpulan akhir bahwa untuk yang mempunyai anak kecil sampai umur 18 tahun, coba lihat. Kalau nggak dilakukan vaksinasi dasar, kalau memang dia waktu balita belum dapat, lakukan. Kalau memang sudah dapat vaksinasi dasar, di booster. Dan untuk yang khusus, untuk yang mempunyai anak perempuan, ada sekarang vaksin untuk mencegah terjadinya kanker serviks. Jadi boleh dikonsultasikan ke spesialis kebidanan dan kandungan. Dan kemudian yang kedua, untuk saitun kami, ataupun para dewasa yang mempunyai faktor resiko, diabetes dan lain sebagainya, faktor komorbid, kanker misalnya, kita menganjurkan untuk dilakukan proteksi terhadap vaksin terhadap penyakit paru dan saluran nafas, yaitu influenza dan pneumonia, pneumokokal. Nanti kalau vaksin COVID-19 sudah dirilis dan sudah mulai disuntikan, rajin-rajin kita baca dan kita bakal mengetahui apakah ini aman atau tidak. Saya anjurkan sebelum ada publikasi yang mumpuni terhadap vaksin COVID-19, jangan mau diterima. Kemungkinan itu hanya bohong-bohong saja, ya. Ini vaksin COVID sampai detik ini, walaupun ini sudah masuk 1 November, saya sengaja adakan acara ini karena kita memasuki bulan di mana vaksin COVID-19 akan disuntikan kepada kita. Tetapi sampai saat ini belumlah ada perintah untuk dilakukan vaksin dan belumlah ada publikasi yang menunjukkan efektivitas dan keamanan. Jadi yang bilang sudah ada vaksin COVID-19 dan yang buat nyuntik, entah itu dokter, mantri, dan lain sebagainya, itu hoax, jangan dipercaya. Ya, belum ada instruksi secara resmi dari negara. Itu saja yang mau saya sampaikan pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih, Seksi Dikeshum mengucapkan terima kasih untuk partisipasi aktifnya, dan untuk menutup dan mungkin ada kata sambutan dari BP Runggun, kami minta Pertua Vera untuk menutup dalam doa dan sekaligus menyampaikan kata akhir. Jujur untuk penjelasan dari Pertua Dr. Frans Barus, Bapak Olin, untuk kita semua dalam forum Jemaat Sehat pada malam hari ini. Jadi bertambah pengetahuan kita dan lebih mengerti lagi bagaimana kita menyikapi berita-berita mengenai vaksin ke depan ini, ya, supaya jangan ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang belum pasti. Jadi kita harus melihat nanti berita yang pasti yang dari pemerintah, dari Kemenkes, itu benar-benar kita uji juga, tanyakan ke Pak Dokter gitu ya, sehingga yang kita beritakan benar-benar berguna bagi sesama kita. Terima kasih untuk partisipasi kita, sudah masuk dalam Zoom ini, menjadi menambah pengetahuan kita bagi keluarga juga. Begitu, dan kita selalu bersama-sama berdoa supaya COVID ini diperkenankan Tuhan, supaya cepat berlalu dan obat-obatan yang diperlukan juga dapat dihasilkan oleh pemerintah secara resmi,
dan kita semua pun dalam kondisi diberikan kesehatan oleh Tuhan. Jadi kita tutup, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur ya Bapa pada malam hari ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami boleh bertemu di dalam forum Jemaat Sehat di BKP Rawamangun Pulau Mas dengan narasumber Ketua Dr. Frans Barus, Bapak Olin Barus. Terima kasih Bapak untuk kesediaannya mengedukasi jemaat-Mu dan kami semuanya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati akan anak-Mu ini ya Bapa di dalam pelayanannya, juga pekerjaannya di rumah sakit. Kiranya dimanapun ia berada, Engkau yang membuat ia menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini. Biarlah menambah pengetahuan kami dan juga semangat kami di dalam menjaga kesehatan yang telah Tuhan berikan. Dan Bapak dokter ini juga telah menyaksikan bagaimana Engkau sendiri yang telah memperlengkapi tubuh kami dengan antibodi yang alamiah ya Bapa. Biarlah kiranya kami benar-benar dapat menjaga tubuh ini yang telah Tuhan berikan dengan begitu baik, dengan asupan yang baik dan juga treatment kesehatan yang baik ya Bapa. Sehingga imunitas kami juga boleh tinggi dan kami tetap dapat beraktivitas sebagaimana biasa, dan apa yang kami kerjakan juga boleh berguna bagi kami sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ya Bapa, dan Kau yang memberkati istirahat kami juga pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Bujur Pak Dokter. Ya, terima kasih ya. Sehat Ya. selalu. Bang Dokter. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Bujur semuanya. Ya. Itu Dr. Frans. Ya. Silahkan langsung boleh berhubungan dengan Pak Dokter kalau ada yang ditanyakan. Ya. Ya, bujur.